Bab 45. Dalam perjalanan pulang, Alexander tidak menanyakan apapun tentang masalah itu dan mengubah topik menjadi percakapan yang lebih ringan sampai dia tiba di kamarnya. Mengucapkan selamat malam, dia masuk ke kamar, langsung menuju kamar mandi dan menyalakan keran sambil duduk di bawahnya. Setelah beberapa saat, dia mematikannya sambil melihat keluar angkasa. Dia tidak tahu berapa lama dia duduk di sana sampai kucing tuan muncul, mengeong ke arahnya. Hei, racaunya saat kucing itu menyenggol cakar hitamnya di tangannya. Aku tahu aku harus bangun sekarang, katanya sambil bangkit dan mengambil handuk dari rak. Dia menyalakan air panas sambil mengeluarkan kucing dari bak mandi. Kamu harus menunggu, katanya sambil menutup pintu. Dia tidak nyaman memiliki kucing saat dia sedang mandi. Begitu dia naik ke tempat tidur, dia mengeluarkan rantai yang dia kenakan untuk bermain dengan liontinnya sambil menatap kristal biru di tengahnya. Tentunya tidak hanya satu penyihir yang terlibat di sini, pasti ada banyak dari mereka yang melakukan pembantaian di seluruh kota. Ralph, kamu di mana? Tanyanya dalam hati khawatir. Hari-hari berlalu, dan Kathy membenamkan dirinya dengan pekerjaan. Itu adalah salah satu cara dia menyibukkan pikirannya. Selain itu dia suka merajut. Dia sering berjalan melintasi lukisan yang disimpan di ujung jauh lantai dasar dan dia sering menemukan dirinya terpesona olehnya. Kalau saja dia memiliki bakat seperti itu, dia akan mendapatkan cukup uang untuk membeli rumah di dekat perbatasan kekaisaran. Bukannya dia tidak suka tinggal di sini, dia merasa diistimewakan oleh keramah tamahan yang diberikan para elit, tetapi dia bukan bagian darinya. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Seorang tamu tidak lagi menjadi tamu ketika dia tinggal lebih lama dari sambutan mereka. Dia tahu Lord Alexander dan Elliot tidak ingin dia pergi. Dia ingat suatu kali dalam percakapan dengan Lord Alexander bagaimana dia mengatakan bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat tahun depan untuk menunjukkan tempat padanya selama musim gugur. Itu halus. Mereka bukan teman, juga tidak memiliki hubungan antara tuan dan hamba. Namun hubungan yang mereka bagikan itu unik. Tuan membacanya seperti buku terbuka ketika dia bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Namun akhir-akhir ini sepertinya keduanya lebih banyak berbicara dalam diam tanpa perlu kata-kata. Mata berbicara banyak, terkadang mengatakan sesuatu melalui itu atau di lain waktu mencuri pandang. Kepala pelayan dan penjaga rumah telah memperhatikan hal ini saat mereka berada di sekitar salah satu dari mereka dalam waktu satu hari. Mereka menemukan tuan dan gadis itu memainkan permainan kucing dan tikus. Namun mereka mengabaikannya, bukan urusan mereka untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi tuan mereka. Suatu pagi yang cerah ketika Kathy sedang menyirami tanaman di taman mansion, menyenandungkan cerita rakyat dan mengetuk-ngetukkan jari kakinya dengan irama, dia mendengar Dorothy memanggilnya dengan bersemangat sambil memegang selembar amplop di tangannya. Apa yang membuatmu bersemangat pagi-pagi seperti ini? Kathy bertanya pada temannya. Birdie ada di sini untuk mengantarkan surat kepada Miss Catherine. Dorothy menyeringai memberikan amplop itu padanya. Dari siapa ini? Dia bertanya ketika Dorothy sudah mulai berjalan kembali. Ceritakan padaku nanti. Saya perlu mengirimkan beberapa barang di kota hari ini. Dia mendengar dia berkata dan membalik amplop polos itu. Dia bertanya-tanya siapa yang mengirimnya. Merobeknya di samping, dia menarik surat yang ada di dalamnya dan begitu dia selesai membacanya, itu membuat wajahnya tersenyum. Catherine sayang, ada musik teater baru yang saya undang untuk pergi besok malam. Saya akan senang jika Anda dapat bergabung dengan saya karena Elliot dan Sylvia sama-sama sibuk dengan pekerjaan kali ini. Jika ya, lambaikan amplopnya setelah Anda selesai membaca. Jika Anda sibuk, Anda dapat membiarkannya apa adanya. Di bawahnya ada tanda dari Lord Alexander. Berbalik dia melihat tuan berdiri di sana di salah satu teras kamar saat dia menyesap tehnya dari cangkir putih sambil memandangnya. Mengangkat tangannya dia melambaikan amplop membuatnya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Dia membutuhkan gaun untuk itu. Saat Dorothy pergi ke kota, dia menemaninya. Dari semua toko pakaian, Weavers adalah yang terbaik.
Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk malam itu. Terakhir kali dia meminjam gaun Matilda yang dikembalikan ke belakang robek akibat insiden yang terjadi saat pesta teh. Meskipun dia membayar kerusakan dengan uang, dia tidak bisa berhenti merasa bersalah karenanya. Sementara Dorothy pergi berkeliling, Kathy menuju ke toko Pak Weaver. Saat dia mendorong pintu, bel di atas mengeluarkan suara untuk mengingatkan kunjungan pelanggan. Dia melihat ke sekeliling toko dan menemukan gaun yang terlihat cukup cocok untuk dipakai di teater. Selamat siang, Tuan Penenun, dia berharap melihatnya masuk dari pintu belakang. Selamat siang, Nona. Sepertinya Anda sudah memilih gaun Anda, katanya melihat gaun di tangannya. Saya sedang mencari sesuatu yang sederhana dan tidak berlebihan. Sepertinya ini sempurna, katanya sambil melirik gaun itu sebelum melihat kembali ke Pak Weaver sambil tersenyum dan dia melihat sekelilingnya. Saya melihat pria yang Anda kunjungi terakhir kali tidak ada di sini, katanya. Dia sibuk dengan pekerjaan, jawabnya membuat pria itu tersenyum. Dia memang berpikir untuk bertanya pada Elliot tetapi Lord Alexander telah menyebutkan bahwa dia sedang sibuk bekerja. Apakah Anda ingin mencobanya? Untuk memastikannya cocok, saya bisa langsung mengubahnya, dia menawarkan dan dia pergi untuk mencoba gaun itu. Dia berbalik ke depan cermin dan melihat bahwa semuanya sempurna kecuali lengan baju karena cukup panjang. Dia keluar dari ruang ganti dan memanggil Tuan Weaver tetapi dia tidak ada di sana seperti terakhir kali siap untuk menyarankan perubahan. Saat dia memanggil namanya, dia merasakan sesuatu yang berat menghantam kepalanya dan merasakan telinganya berdenging sebelum dia kehilangan kesadaran, jatuh ke tanah. Setelah 5 jam, Kathy terbangun dengan kesadarannya kembali dan mendapati dirinya berada di ruangan yang dikenalnya yang dia masuki pada hari Hallows. Itu adalah rumah terbengkalai yang sama yang pernah dia dan yang lainnya kunjungi saat dalam perjalanan pulang. Pertanyaannya adalah apa yang dia lakukan di sini. Ruangan itu sekarang terang benderang dengan lilin di sekeliling ruangan dan boneka berukuran besar yang duduk di lantai membuatnya takut. Mereka tampak terlalu nyata untuk disebut sebagai boneka. Ah, kamu sudah bangun, dia mendengar suara di pintu masuk. Di mansion, Alexander menatap Dorothy saat dia gemetar ketakutan. Apa maksudmu dengan dia menghilang? Dia bertanya pada pelayan dengan gigi terkatup. Kak Kathy bilang dia akan membeli gaun itu dari toko yang terakhir dia kunjungi dan kami memutuskan untuk bertemu di pos pemeriksaan C. Aku menunggunya dan ketika dia tidak datang aku memutuskan untuk pergi mencarinya tapi dia tidak bisa ditemukan. Dorothy tergagap ketakutan, Lord Alexander bisa menakutkan. Elliot, Sylvia, dan Oliver juga hadir di ruangan itu bersama mereka. Apakah dia mengatakan tentang pergi ke toko penenun? Elliot bertanya padanya dan pelayan itu menganggukkan kepalanya. Sesuatu masuk ke dalam pikiran Tuan dan dia berkata, Oliver temukan nama putri sang penenun. Saya sudah membuat beberapa detail latar belakang tentang dia, kata Elliot sambil menyuruh pelayan keluar ruangan. Ceritanya singkat. Istri meninggal, anak perempuan terserang influenza dan meninggal juga meninggalkan laki-laki sendirian. Hal yang menarik adalah orang-orang kota mengira dia merapalkan mantra jahat pada gaun-gaun itu. Aku sudah mengecek tokonya tapi ternyata tutup, tidak ada apa-apa di sana, kata Elliot sambil menghela nafas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Kathy dan dalam kondisi apa dia akan berada. Dan siapa nama putrinya? Itu Hannah Weaver, jawab Elliot membuat Alexander mengerutkan kening. Maaf, dia meminta maaf dengan malu-malu sambil menyatukan kedua tangannya agar tidak bergerak. Aku baru saja melihat nama yang kukenal dan penasaran. Begitukah? Jawabnya mengambil kertas yang dia letakkan di atas meja di tangannya. Ya, putri Pak Weaver juga memiliki nama yang sama dengan Juliet. Dia terlihat sangat sedih saat aku bertemu dengannya di pemakaman hari ini, dia mendengarnya berkata. Mengobrak-abrik kertas meja, dia menarik salah satunya dan mengeluarkan file registry untuk membandingkan nama. Gadis bernama Juliet telah meninggal 2 hari yang lalu. Mengapa pria itu salah menyebutkan nama putrinya? Kecuali dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Dan kemudian diklik.
Kirim seseorang untuk menggali kuburan Juliet Benedict sekarang, perintahnya dan Oliver meninggalkan contoh itu tanpa membuang waktu. Kurasa kita baru saja menemukan mayat kita mencuri-pencuri. Bagaimana dengan Kathy? Tanya Sylvia khawatir. Aku akan menemukannya, kata Alexander sambil mengeluarkan rantainya. Aku berjanji untuk menjaganya tetap aman. Bab 45. Dalam